Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J1 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami pada praktikum aksi ini. Tujuan kami pembuatan sistem informasi ini adalah kami membuat sistem informasi efektivitas mesin ini untuk membantu UMKM konveksi untuk merekap dan menampilkan informasi persentase OEE dan quality rate yang diinput harian maupun periodik untuk kebutuhan pelaporan efektivitas kinerja mesin bordir khususnya. Dikarenakan pada mesin tersebut UMKM paling sering terjadi downtime dan kemudian menghasilkan produk yang cacat. Berikut ini adalah cara pengoperasian dari program yang kami buat. Untuk yang pertama, kami akan masuk ke dalam owner terlebih dahulu. Pada form login ini menginput nomor ID, username, password, dan ada key password, kemudian memilih jabatannya. Kemudian kita pilih login. Setelah itu, setelah masuk ke login ini, owner dapat mengakses 4, yaitu ada data pegawai, data efektivitas mesinnya, data pesanan, dan data operasi. Kami masuk ke data pegawai terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada menu data pegawai ini dapat menginputkan data pegawai baru jika ada pegawai baru. Kemudian tinggal mengisi input data yang terdiri dari nomor ID, nik pegawai, username, password, nama pegawai, divisi, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, umur, dan tanggal masuk pegawai tersebut, kapan dibuat akun ini. Kemudian ada button simpan untuk menyimpan ke database. Kemudian ada clear untuk menghapus dari inputan tersebut. Kemudian hapus ini untuk menghapus akun dari database-nya, data dari database-nya. Kemudian edit ini untuk mengedit jika ada perubahan dari pegawai tersebut. Kemudian klik edit lagi, data sudah diperbarui. Kemudian di sini kita juga bisa mencari melalui nomor ID-nya. Kemudian klik cari dan sudah ketemu. Baik, untuk home-nya ini akan kembali ke menu dari owner yang dapat di owner akses. Kemudian selanjutnya akan masuk ke data efektivitas. Di data efektivitas ini fungsinya yaitu owner hanya bisa memverifikasi. Kenapa? Karena otomatis owner mengetahui secara keseluruhan laporan dari data efektivitas mesinnya. Dapat terlihat bahwa jika hasil nilai OEE-nya kurang dari 50% ini, otomatis akan berstatusnya kurang dan itu akan diverifikasi oleh ownernya sendiri. Selanjutnya kita akan ke home. Nah, di menu ini kita akan lanjut ke data pesanan. Nah, di data pesanan ini, owner dapat mengakses kode pesanan, nomor ID, nama pelanggan, dan nama produk, kemudian jumlah produk, dan tanggal pemesanan dari customer-nya. Jadi di konveksi ini memang owner-nya sendiri yang menghandle pesanan dari customer. Untuk fungsi lainnya masih sama seperti fungsi sebelumnya. Baik, selanjutnya data operasi yang dapat diakses oleh owner. Di owner ini hanya dapat mengecek data operasi dari mesin bordir tersebut. Mengapa? Karena pada mesin tersebut kan paling sering terjadi downtime dan menghasilkan produk cacat yang lebih banyak daripada mesin-mesin lainnya di konveksi. Kemudian kita kembali ke home lagi. Kemudian selanjutnya ada logout di menu ownernya. Nah, ini akan langsung kembali ke menu loginnya. Kemudian selanjutnya akan ke admin produksi. Ini menginputnya masih sama seperti sebelumnya. Untuk di menu admin produksi ini, admin produksi dapat mengakses 3, yaitu data kualitas, input data efektivitas, serta verifikasi data pesanan. Oke, yang pertama masuk ke data kualitas. Di data kualitas ini, admin produksi hanya bisa mengecek saja. Kenapa? Karena untuk yang menginput dan mengelolanya ini dari tim QC-nya sendiri. Jadi di admin produksi ini hanya mengetahui kualitas dari produk yang diproduksinya. Kemudian selanjutnya masuk ke input data efektivitas. Di data efektivitas ini menginput untuk kode efektivitas mesin, kode mesin, availability, performance efficiency, quality rate, serta hasil OEE. Karena memang untuk yang merekap dan mengelola hasil OEE serta quality rate-nya ini adalah dari si admin produksinya. Nah, di sini juga dapat dapat melihat data waktu operasi mesin serta quality rate yang telah dikelola oleh tim QC-nya. Kemudian kembali ke home, kemudian lanjut ke verifikasi data pesanan. Di sini admin produksi hanya bisa memverifikasi data pesanan dari owner. Jadi nanti owner akan langsung memberikan secara otomatis langsung tersalurkan ke admin produksinya. Jadi admin produksinya tahu berapa pesanannya dan diverifikasi jika sudah selesai. Kemudian ke menu home dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada di menu tim QC. Langkahnya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menginputkan data-data untuk loginnya. Nah, di menu tim quality control ini sendiri terdapat 2 menu. Yang pertama ada data kualitas dan data cacat, data produk cacat. Yang pertama data kualitas. Data kualitas ini sendiri
Di sini tuh terdapat rekap-rekap jumlah jumlah produk cacat dan di sini bisa dihitung quality rate-nya. Untuk menu-menunya sendiri masih sama dari form-form sebelumnya, bisa untuk menghitung, menyimpan, menghapus, dan mengedit data-data di sini. Dan di form ini juga bisa melihat jumlah produk cacatnya sendiri untuk menghitung sebagai input quality rate-nya itu sendiri. Selanjutnya ada di data produk cacat. Data produk cacat ini sendiri yaitu tim QC menginputkan data-data produk, jumlah produk cacatnya dan jenis cacatnya. Untuk menunya masih sama, sama sebelum-sebelumnya, bisa untuk menghapus, mengedit, dan menyimpan, dan bisa untuk mencari. Dan di sini tim QC bisa melihat data jumlah produksi yang mana itu untuk perhitungan, untuk inputan di jumlah cacatnya itu sendiri. Selanjutnya bisa kembali ke menu login, lalu selanjutnya ada di operator mesin. Nah, operator mesin sendiri langkahnya masih sama, yaitu menginputkan data-data login seperti nomor ID, username, dan password. Nah, nanti akan masuk ke menu home untuk operator. Itu ada dua pilihan, itu di sini bisa ada jumlah produksi dan data operasi. Yang pertama jumlah produksi. Di jumlah produksi ini sendiri, operator itu bisa menginputkan berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam satu kali produksi itu sendiri. Untuk menu-menunya sendiri masih sama seperti yang sebelumnya, bisa untuk menginputkan, menghapus, ataupun mengedit dari data-data yang ada di database. Selanjutnya, di form ini, operator mesin bisa melihat data pesanan sebagai input jumlah pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, di menu kedua yaitu ada data operasi. Data operasi ini sendiri sebagai perhitungan equipment loss sama waktu operasi, availability, theoretical output, dan performance efficiency. Untuk menu-menunya sendiri itu masih sama, yaitu bisa untuk menyimpan, menghapus dari database, menghapus dari kolom-kolom, dan mengedit. Sebagai contoh, kode mesin. Nanti akan terhitung equipment loss-nya sama available time-nya. Di sini juga bisa menginputkan downtime-nya. Itu akan menghasilkan waktu operasi dan availability-nya. Lalu di sini bisa menginputkan kapasitas mesin dan akan keluar theoretical output. Lalu di sini bisa menginputkan jumlah pesanan dan akan keluar performance efisiensi. Di sini bisa melihat form dari data produksi itu sendiri. Ya, dan bisa kembali ke form login. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan website yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk website sendiri itu tuh kami ada beberapa template seperti beranda, profil, kemudian ada tim kami, proses produksi, produk, pelanggan kami, juga kontak. Yang pertama itu ada di bagian beranda. Di beranda itu, untuk berandanya di sini tuh nanti seperti ada ucapan selamat datang untuk bagi yang membuka website ini. Kemudian selanjutnya ada bagian profil perusahaan atau profil UMKM. Pada profil UMKM ini tuh ada penjelasan mengenai kapan konveksi ini berdiri dan juga produk-produk apa yang ditawarkan dari konveksi. Kemudian selanjutnya ada di bagian tim kami. Tim kami itu tuh ada beberapa pegawai yang bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing seperti operator mesin, tim QC, owner, dan juga admin produksi. Selanjutnya ada bagian proses produksi. Di bagian proses produksi ini nanti akan ada beberapa gambar yang memperlihatkan beberapa proses produksi yang terjadi di konveksi. Kemudian ada di bagian produk. Di produk ini tuh nanti melihatkan beberapa produk yang dijual pada konveksi seperti ada kaos, polo shirt, kemeja, jaket, tas, dan juga dompet. Kemudian ada pelanggan kami. Di pelanggan kami ini tuh nanti ini beberapa kerjasama yang dilakukan konveksi dengan brand-brand lain seperti di Souvenir, Ohno, dan juga yoyoga.id. Kemudian yang terakhir itu ada bagian kontak. Kontak ini tuh berisi tentang alamat, nomor telepon, dan juga email untuk menghubungi konveksi. Di sini juga ada WhatsApp bagi yang ingin memesan produk ataupun ingin mengetahui lebih lanjut tentang konveksi. Kemudian juga bisa kontak WhatsApp-nya. Kemudian selanjutnya juga bisa membuka Instagram dan juga Twitter. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai tugas besar dari kelompok J1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.